Selamat malam, perkenalkan nama saya Margareta Sarpika, NIM 19104168885, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah MPI, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan membaca hasil ringkasan saya melalui 2 video yang telah saya tonton. Video yang pertama, kata siapa ekspor itu susah? Mungkin belum tahu caranya saja. Mungkin ekspor adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pengertian ekspor adalah mengeluarkan barang dari wilayah kepabeanan Republik Indonesia. Artinya ekspor itu tidak harus besar. Kita mengeluarkan barang ke luar negeri. Mengapa ekspor itu penting? Yang pertama, menambah devisa negara. Yang kedua, membuat dan memperluas pasar. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, memperoleh keuntungan komparatif. Yang kelima, meningkatkan volume dan nilai penjualan. Keenam, mendorong pengembangan produk. Ketujuh, meningkatkan hubungan kerjasama antar negara. Kedelapan, memperkenalkan Indonesia dan produk-produknya. Mengapa ekspor? Yang pertama, karena pengusaha eksportir itu lebih survive dibanding krisis. Yang kedua, negara yang unggul adalah negara yang mengandalkan ekspornya, seperti negara Cina, negara Jepang, negara Korea. Itu adalah negara-negara yang unggul. Yang ketiga, pengusaha eksportir adalah pionir dan ujung tombak dalam membantu mengenalkan produk-produk ke dalam negeri menuju selera pasar global kepada para produsen, pengrajin, petani, industri kreatif, dan lain-lain. Yang keempat, bahwa saat ini sudah banyak perjanjian perdagangan internasional, free trade agreement, dapat mengurangi sekat-sekat antar negara sehingga sudah tidak ada lagi sekat-sekat antar negara dengan adanya perdagangan bebas ini. Jadi, menurut Presiden Republik Indonesia, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, 2 kunci utamanya yaitu mengelola ekonomi dengan baik. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi untuk menggenjot ekspornya dan investasi. Bagaimana untuk menjadi eksportir? Yang pertama, tentunya harus ada pembelinya di luar negeri, dan yang kedua, ada produknya yang akan dijual. Itu adalah poin yang utama. Langkah-langkah berikutnya adalah untuk menjadi seorang eksportir. Yang pertama, eksportir harus mempunyai badan hukum. Yang kedua, menyiapkan barang yang akan diekspor setelah ada pembelinya. Ketiga, membuat invoice, packing lists, dan shipping instruction. Yang keempat, sertifikat halal untuk negara-negara muslim. Yang kelima, menyerahkan invoice packing list itu ke kurir, shipping agent atau forwarder. Yang keenam, terbit pemberitahuan ekspor barang dari bea cukai dan juga nota pemberitahuan ekspor atau NPE. Yang ketujuh, sanitary certificate dan fumigation certificate untuk produk pertanian. Dan yang kedelapan, pembuatan sertifikat of origin menggunakan PEB dan juga invoice packing lists. Nah, setelah dokumen-dokumen ekspor tersebut, artinya barang kita memang sudah siap, kita berikan kepada pembeli di luar negeri untuk mereka rilis barangnya. Pastikan bahwa income term dan payment termnya sudah sesuai, sehingga itu cara yang paling aman untuk payment termnya. Kira-kira begitulah langkah-langkah untuk menjadi eksportir. Video kedua, cara ekspor barang untuk pemula. Cara UMKM ekspor ke luar negeri. Jika ekspor kecil, bisa melalui marketplace seperti Shopee. Tetapi jika melalui Shopee memang memiliki keterbatasan, bisa saja negara tujuan yang di-cover Shopee pada saat ini baru Singapura, Malaysia, dan Filipina. Selain itu hanya bisa ekspor yang ukurannya relatif kecil. Jika ekspor skala besar, memang harus dilakukan sendiri.
Cara menjadi eksportir. Yang pertama, bisnis harus terdaftar dulu di badan usaha seperti CV, Prima, dan PT mempunyai NPWP dan izin usaha resmi. Yang kedua, untuk mempermudah proses ekspor, pastikan informasi konsisten supaya berjalan dengan lancar. Ketiga, jika sudah mulai ekspor, maka wajib memberikan laporan realisasi ekspor rutin kepada dinas berindak dan instansi terkait setiap 3 bulan. Laporan tersebut juga harus disahkan oleh bank devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, dan juga tidak terlibat masalah kepabean. Jika masih ragu, ekspor sendiri bisa cari mitra eksportir dengan bagi hasil, tetapi keuntungan yang kita dapat tipis karena harus dibagi dengan mereka. Sebelum menjadi eksportir ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, harus cek daftar barang yang dilarang atau dibatasi ekspor. Yang kedua, ada syarat tambahan untuk makanan dan minuman. Strategi untuk mendapatkan pembeli, yaitu yang pertama, tentukan negara tujuan. Yang kedua, siapkan marketing guide. Yang ketiga, tentukan harga yang tepat. Yang keempat, memiliki website. Yang kelima, mengikuti pameran. Yang keenam, memanfaatkan fasilitas pemerintah. Yang ketujuh, aktif mencari pembeli. Tahapan-tahapan ekspor dengan menggunakan letter of credit. Yang pertama, proses pembuatan kontrak penjualan. Yang kedua, proses pembukaan letter of credit. Yang ketiga, proses pengiriman barang. Dan yang keempat, proses pencarian uang. Sekian ringkasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.